Halo, apa kabar semua yang ada di rumah dan yang ada di mana saja? Semoga kalian sehat-sehat selalu karena di sini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan suatu virus zombie yang sangat mematikan di sebuah kota kecil. Para militer pun dikerahkan untuk mengatasi hal tersebut dikarenakan wabah zombie terlalu overpower, menyebabkan para militer dan warga sipil harus bersusah payah untuk bertahan. Lalu apakah mereka dapat bertahan? Langsung saja kita ke filmnya. Film dimulai di sebuah jalan yang sudah penuh sesak oleh orang-orang dikarenakan pihak militer memblokade jalan menuju kota. Dikarenakan kota tersebut akan dikarantina selama 24 jam mendatang. Akibatnya banyak warga yang protes, salah satunya bapak-bapak yang terus berdebat dengan militer dan mencoba menjelaskan jika anaknya sedang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya ada Miss Sarah yang seorang kopral bisa menenangkan bapak-bapak panik itu, yang ternyata Sarah adalah tetangga bapak itu, guys. Sarah kemudian menyuruh bapak itu membawa anaknya ke rumah sakit yang sudah disediakan dan di sana sudah ready para petugas medis. Dan tanpa pikir panjang si bapak langsung OTW ke tempat itu, yang membuat Sarah dipuji oleh temannya karena hal tersebut. Scan kemudian beralih memperlihatkan beberapa remaja yang sedang asik berdansa di sebuah gudang terbengkalai. Dan tampaknya Kyle, salah satu remaja tersebut, mengalami mimisan. Dan tampaknya semua mengira Kyle sedang tidak enak badan. Pada saat teman Kyle bernama Trevor bermain dengan pasangannya, ia tak sengaja masuk ke sebuah ruangan gelap dan tidak menutupnya kembali. Lalu Trevor mengajak Kyle dan yang lain untuk pulang, dikarenakan ibunya sedang sakit di rumah. Tampaknya pacar Kyle nampak kesal karena darah dari hidung Kyle mengotori tubuhnya, yang akhirnya memilih pulang sendiri dengan berjalan kaki, karena takut tertular karena ia mengira Kyle sedang sakit, guys. Sementara itu Kyle dan teman-temannya pulang menggunakan mobil penculik atau jeep milik Trevor. Pacar Trevor yang pulang sendiri merasa ada seseorang yang mengikutinya. Setelah ia mengetahui orang itu bukanlah Kyle, ia dengan sekuat tenaga melarikan diri. Namun sayangnya kakinya tersandung dan ia pun terjatuh dan harus pasrah di bawah pria itu. Scan beralih kembali di perbatasan, terlihat para bawahan Sarah akan melaporkan data-data kepadanya. Namun ada cecere militer yang mencoba merayunya, yang membuat Sarah marah dan menugaskan para cecere itu menjaga perbatasan seharian full tank. Sementara ia mengajak Bud, rekannya, untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Di perjalanan agar suasana tidak boring, keduanya saling mengobrol dan Sarah bercerita jika dulunya kota itu merupakan tempat ia lahir. Dan tampaknya Bud mulai menyukai Sarah yang seorang yang terlihat tegas dan cantik itu. Sesampainya di rumah, Sarah sangat terkejut dan marah karena melihat Trevor yang ternyata adiknya malah asik berpacaran bersama Nina, pacarnya. Padahal ibunya sedang sakit pilek dan panas dingin. Lalu Sarah mengatakan pada ibunya akan mengajaknya ke rumah sakit. Kemudian ia bertanya pada Trevor sejak kapan ibunya pilek dan panas dingin. Dan Trevor pun menjawab sejak tadi pagi. Nina, pacar Kyle, nimbrung pembicaraan mereka dan juga mengatakan jika Kyle juga mengalami pilek dan mimisan. Mendengar hal itu, Sarah melarang mereka untuk pergi dan menyuruh mereka menjaga ibunya yang sedang sakit. Sedangkan ia akan memeriksa Kyle karena merasa hal ini ada hubungannya dengan kota yang sedang dikarantina. Tak berselang lama, Sarah langsung mengajak Bud untuk menuju ke rumah Kyle yang ternyata letaknya cukup jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut karena mendapati orang tua Kyle yang sudah tewas dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu nampaknya Kyle tak terlihat di rumah tersebut. Sarah lalu menghubungi komandannya atas apa yang barusan dilihat mata kepalanya. Namun sayang sekali sinyal telepon putus-putus, yang menjadikan komandan akhirnya menugaskan polisi seadanya untuk menangani hal tersebut. Saat di perjalanan membawa ibunya ke rumah sakit, ibunya mulai mengalami mimisan yang sama seperti Kyle. Dan saat mereka tiba di rumah sakit, ternyata di sana sudah banyak orang-orang yang juga mengalami sakit yang sama, yaitu pilek dan mimis. Sehingga membuat para dokter kewalahan.
Sarah pun dengan terpaksa meminta agar ibunya sabar antri. Lalu ia melihat bahwa hanya yang ditugaskan di perbatasan yang bernama Salazar berada di sana. Ia bertanya mengapa dirinya ada di tempat itu. Salazar mengatakan bahwa ia mendampingi komandan yang juga berada di sana. Sang komandan lalu mengajak Sarah untuk menemui dokter yang menangani dan meneliti pusat wabah yaitu CDC. Ternyata ia bernama Logan, yang ingin bertemu Sarah dan bertanya bagaimana kondisi mayat orang tua Kyle yang Sarah temukan baru-baru ini. Sarah lalu menjelaskan bahwa mayat itu dipenuhi luka cakaran seperti diterkam hewan buas, tapi tidak yakin karena mayat itu berada di dalam lemari. Di sisi lain, para polisi yang ditugaskan di rumah Kyle tak menyadari bahwa ternyata Kyle sudah menjadi zombie dan langsung menerkam mereka. Tak berselang lama, kemudian para zombie langsung mengamuk merusak semua yang ada di depannya. Di samping itu, Booth yang menjaga ibu Sarah merasa aneh karena ibu Sarah hanya diam saja. Hal yang sama terjadi pada ayah Nina yang ternyata juga dirawat di tempat tersebut. Dan itu semua terjadi rupanya karena virus itu sedang bergenerasi dan siap untuk mengambil seutuhnya tubuh mereka alias menjadi zombie. Booth lalu memberitahu Sarah dengan apa yang terjadi terhadap semua orang. Tepat pada saat itu, petugas PLN yang sedang bertugas dianiaya oleh zombie yang menjadikan listrik di kota itu menjadi padam dan membuat menjadi semakin mencekam. Dalam sekejap kota itu langsung dipenuhi ribuan zombie yang menyerang warga. Bahkan militer bersenjata pun tak luput dari serangan zombie yang menandakan bahwa mereka bukanlah zombie biasa, guys. Hal yang sama terjadi di rumah sakit di mana para zombie mulai mengejar dan menghap semua yang ada di sana. Dan ketika Sarah dan teman-temannya akan pergi dari tempat itu, sang komandan malah tertangkap dan digigit oleh para zombie. Untungnya Sarah dan yang lain berhasil kabur dan bersembunyi di apotek terdekat. Mengetahui suasana di luar sudah sangat darurat, Sarah mencoba membuat bom molotov dari bahan-bahan yang ada untuk melawan zombie agar mereka bisa mengambil mobil untuk melarikan diri dari sana. Namun Booth ingat bahwa kunci mobilnya ada di jaket yang ia berikan ke ibu Sarah sebelumnya. Di sisi lain, Trevor dan Nina juga berusaha melarikan diri dari para zombie yang terlihat sangat lapar yang sudah membludak di tempat tersebut. Lalu setelah mereka berhasil kabur menuju kota, mereka melihat bahwa ternyata di kota suasana tak jauh berbeda dari rumah sakit. Trevor yang melihat seseorang bersembunyi di kantor radio mengajak Nina untuk bersembunyi di sana juga. Bukan kehidupan jika tak punya masalah. Saat mereka hampir tiba di kantor itu, salah satu zombie mencoba menyerang mereka. Namun alhamdulillahnya seorang pria gendut membukakan pintu untuk mereka agar mereka cepat bisa masuk ke tempat itu. Di sana mereka bertemu Pak Jarwo dan istri yang pada awal film diperlihatkan sedang marah-marah di perbatasan, yang sekarang sudah kehilangan putranya dan ia menyalahkan kakak Trevor mengenai hal tersebut, karena ialah yang menyuruhnya agar tetap di kota itu. Kemudian terlihat istri Pak Jarwo dan pria gendut bernama Paul itu batuk-batuk yang membuat Trevor dan Nina khawatir karena para zombie itu terjadi disebabkan oleh penyakit yang sama. Namun istri Pak Jarwo mengatakan kalau dia sudah mengalami batuk-batuk sebelum wabah zombie menyerang. Sementara Paul berkata jika batuk sudah bersamanya ketika ia lahir. Tak hanya tinggal diam saja, Trevor mencoba menghubungi pihak militer agar mereka bisa secepatnya ditolong. Dan tanpa sengaja Nina melihat sebuah tisu di bak sampah dengan bercak darah, yang menandakan salah satu dari mereka sudah ada yang terinfeksi virus zombie. Di sisi lain di rumah sakit, mereka berhasil menemukan mobil sang komandan. Namun sayang sekali kuncinya dibawa oleh komandan yang tentunya kini sudah menjadi jenazah. Sehingga Sarah dan Booth mencoba memasuki ruangan tempat para zombie memakan komandan melalui sebuah lubang ventilasi. Dan yang akhirnya mereka melihat tubuh sang komandan. Ketika Sarah hendak mengambil kunci, mereka melihat Salazar yang ternyata juga bersembunyi di sana. Dan ketika mereka hendak kembali, betapa kagetnya Sarah karena ia akan ditarik oleh sang komandan yang sudah menjadi zombie. Untungnya Salazar berhasil menyelamatkan Sarah yang akan jatuh di kerumunan zombie tepat waktu. Sialnya, ketika Booth akan menutup ventilasi, tangannya malah tergigit sang komandan yang menandakan hidupnya tinggal satu sebatan saja.
Salazar pun mencoba menembak Booth, namun Sarah menghalangi dan mengatakan ia sudah menyiramkan alkohol di tangan Booth dan mungkin bisa menyembuhkannya, yang membuat Salazar tak jadi menembak Booth. Sebelum pergi dari sana, mereka mencari senjata masing-masing untuk melindungi diri mereka. Lalu Sarah menyuruh Booth memecahkan kaca dengan kursi dan ia membuka jalan dengan menghabisi para zombie. Sayangnya, suara keributan yang terjadi malah memancing para zombie dan mereka malah semakin banyak. Dan ketika mereka sedang sibuk mengatasi para zombie, secara diam-diam Dr. Logan malah cabut menggunakan mobilnya. Lalu pada saat zombie yang datang semakin banyak, Sarah melemparkan bom molotov ke arah zombie, yang rupanya serangan itu sangat efektif dan membuat zombie itu terbakar. Dan mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Sarah tampak berusaha menghindari kerumunan zombie yang ada di jalan, yang membuat Salazar marah mengapa ia tidak langsung menabrak para zombie itu. Dan Sarah berkata jika ia tidak tega jika harus menabrak mereka. Mereka akhirnya tiba di sebuah toko senjata, yang dimana Sarah langsung mengikat tubuh Booth karena ia takut jika tiba-tiba Booth berubah jadi zombie. Lalu Sarah dan Salazar masuk ke toko dan mengambil beberapa senjata di tempat itu. Dan betapa terkejutnya mereka sampai di mobil ketika melihat Booth telah menjadi zombie. Namun tidak tahu, tampaknya Booth tidak ingin menyakiti Sarah dan Salazar, yang mengingatkan Sarah akan perkataan Booth sebelumnya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah vegetarian. Sarah dan Salazar berencana ke perbatasan dan berkumpul dengan para militer lain. Tetapi di tengah perjalanan ia mendengar suara si radio, yang tak lain adalah suara adiknya. Sehingga Sarah memutuskan untuk kembali ke tempat Trevor berada. Sementara itu di tempat Trevor berada, mereka beradu mulut dan saling mencurigai satu sama lain karena belum tahu siapa yang terinfeksi. Namun secara tiba-tiba Paul berubah menjadi zombie dan membuat Nina harus membunuhnya. Ketika Trevor melihat ibunya berjalan di luar, dia mencoba menghampirinya, yang ternyata ibunya telah menjadi zombie. Namun secara tiba-tiba Sarah datang dan langsung menabrak ibunya yang telah jadi zombie itu sambil mengatakan jika zombie itu bukan ibunya lagi. Sarah lalu menyuruh mereka yang selamat untuk naik ke mobilnya sebelum para zombie kembali menyerang mereka. Ketika Nina memanggil Bu Jarwo dan Pak Jarwo, Nina malah diserang oleh zombie yang ternyata itu adalah Bu Jarwo yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Hingga Trevor pun datang dan menyelamatkannya. Lalu mereka pergi tepat sebelum puluhan zombie berdatangan dari semua arah. Dan sesampainya mereka di perbatasan, mereka malah diserang oleh para militer yang ternyata sudah menjadi zombie. Bahkan ada zombie militer yang menggunakan senjatanya yang menembak secara ngawur. Melihat kekisruhan itu, mereka meninggalkan perbatasan agar mereka tidak terkena tembakan. Dan Sarah pun bingung harus pergi kemana agar terhindar dari serangan zombie. Trevor memberitahu kakaknya agar lewat jalan memutar melewati hutan untuk menghindari zombie di perbatasan. Hingga tiba-tiba zombie Kyle menabrak mereka, yang menyebabkan terjadi kecelakaan ringan. Akibatnya mobil mereka menjadi crash. Dan mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dikarenakan hari sudah semakin larut, akhirnya Sarah memutuskan untuk mencari tempat beristirahat sementara. Sampai menunggu hari esok, tak jauh berjalan mereka menemukan gudang yang sebelumnya digunakan Trevor dan teman-temannya bermain. Namun ketika mereka hendak beristirahat, terlihat Booth yang berteriak, yang ternyata tempat itu sudah dipenuhi ratusan zombie. Dan mereka pun harus melawan para zombie itu dan menemukan tempat yang cukup aman, yaitu sebuah ruangan yang berpintu besi. Di dalam mereka malah menemukan tempat itu seperti laboratorium rahasia dan tampaknya masih ada orang di sana. Karena mereka mendapati sebuah komputer menyala yang sedang menghapus file-file yang penting. Sarah dan Salazar mencoba menelusuri seluruh ruangan itu. Setelah mereka sampai ruangan yang lebih dalam, tanpa sengaja mereka menemukan Dr. Logan yang sedang bersembunyi di sana. Nampaknya ia sedang menghapus file yang berkaitan dengan suatu proyek yang ternyata mereka sedang membuat suatu senjata biologis untuk memperkuat militer negaranya sendiri. Awalnya Dr. Logan berbohong jika ia datang ke sana hanya untuk mengecek kenapa proyeknya mengalami kegagalan. Namun saat mereka melihat sebuah rekaman, mereka sadar jika Dr. Logan terlibat dalam proyek tersebut. Di dalam rekaman terlihat ilmuwan mengatakan jika virus yang mereka teliti ternyata sudah bergenerasi dan menular ke human-human sekitarnya, hingga hanya tersisa ilmuwan itu sendirian.
Ia mengatakan jika virus itu dapat menyebar lewat udara dan jika ilmunya lemah, mereka akan terinfeksi. Namun jika mereka tergigit, jika memiliki imun yang tinggi pun, ia akan berubah menjadi zombie. Dan si ilmuwan ternyata sudah menjadi zombie dan berada di tempat itu. Ketika Sarah melihat zombie ilmuwan itu ternyata memiliki kecepatan The Flash. Bahkan ia masih bertahan walaupun sudah diberondong peluru tembakan. Saat Sarah dan Salazar mencoba mengejar, zombie itu kabur lewat lubang ventilasi. Mereka tetap waspada untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Mereka pun mencoba mencari jalan untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada Dr. Logan yang membuatnya harus tewas. Saat mereka melihat dua jalan, mereka memutuskan untuk berpencar dan pada akhirnya Trevor dan Nina ke kiri dan Sarah dan Salazar ke kanan. Setelah itu nampaknya Sarah dan Salazar menemukan pintu yang nampaknya adalah pintu keluar. Namun ketika mereka membuka pintu, ternyata sudah ada para zombie yang akan menyerang mereka dan langsung memakan Salazar. Salazar meminta Sarah kabur dari sana. Untungnya Trevor berhasil menyelamatkan kakaknya. Dan tidak sengaja mereka melihat banyak sekali tabung gas yang biasa untuk meluncurkan rudal. Mereka berencana menggunakan gas itu untuk membakar seluruh zombie yang ada di sana. Sarah akan memancing para zombie dan Trevor bersama Nina mempersiapkan gas itu, namun tiba-tiba Sarah ditangkap oleh zombie ilmuwan tadi. Melihat itu, Booth yang berada di kerumunan itu mencoba menyelamatkan Sarah dengan menembaki zombie ilmuwan itu, yang membuat zombie lain marah dan langsung menyerang zombie Booth. Ketika para zombie mulai mengejar Sarah, ia mencoba berlari ke arah Trevor agar mereka mengikutinya. Dan setelah mencari tempat yang aman, Trevor langsung meledakkan gas tersebut hingga akhirnya mereka menjadi zombie panggang. Keesokan harinya mereka memutuskan pergi menggunakan mobil Dr. Logan. Dan selama di perjalanan terdengar dari penyiar radio jika pemerintah dan militer berhasil mengatasi virus tersebut. Dan film pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini guys? Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lain waktu.